Yosef Paul Zhang resmi jadi tersangka soal kasus Paul Zhang dan sampai sekarang aman-aman saja adalah Yahya Waloni yang sering Yosef Paul Zhang resmi jadi tersangka atas 2 dugaan pelanggaran penodaan agama dan ujaran kebencian. Polisi memburu tersangka dengan menggandeng Interpol. Joseph Paul Zhang ditetapkan jadi tersangka penodaan atau penistaan agama di Barreskrim Polri. Tersangka bernama asli Cindy Paul Suryo Mulyono dijerat 2 pasal sekaligus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian Undang-Undang ITE. Viral soal kasus Paul Zhang yang dianggap telah menghina agama Islam, menghina nabinya Islam, menista agama Islam, dan karenanya dilaporkan ke polisi. Dan polisi pun bertindak cepat merespon laporan tersebut. Lalu bahkan saya mendengar atau membaca bahwa bekerja sama dengan Interpol untuk menyeret Paul Zhang yang memang tinggal di luar negeri. Saya diminta pendapat oleh sejumlah orang tentang kasus ini. Bagi saya juga tidak setuju dengan kata-kata Zhang seperti itu yang memang menista atau menghina agama orang lain. Tapi di sisi lain harus disadari bahwa apa yang dikatakan oleh Paul Zhang itu tidak mewakili kekristenan. Karena Paul Zhang sendiri ajarannya menyesatkan. Dia adalah seorang yang anti doktrin Allah Tritunggal yang dipercaya oleh Kristen secara umum, bahkan mengeluarkan kata sifatnya merendahkan dan menghina orang-orang yang percaya kepada doktrin Allah Tritunggal. Sehingga dalam pandangan saya, Paul Zhang itu adalah seorang yang menyebarkan ajaran yang sesat atau dia adalah penyesat. Ya, sehingga saya sendiri tidak merasa bahwa dia itu adalah saudara seiman saya. Beberapa tanggapan sudah diberikan terhadap ajaran Paul Zhang ini oleh sejumlah pendeta. Saya juga memberikan tanggapan terakhir terkait dengan doa dia yang saya anggap doa yang sesat. Saudara bisa lihat itu di YouTube. Nah, karena itulah maka bagi saya terlepas daripada ajaran sesat seperti itu ya, kalau memang dia betul-betul dianggap menghina atau betul-betul menghina agama Islam, menista agama Islam, ya silakan diproses saja. Ya. Tapi yang jadi persoalan dengan dalam hal ini adalah kok polisi bertindaknya cepat sekali. Begitu laporan datang langsung bergerak pakai Interpol, orang sampai di luar negeri pun baru ditangkap. Tapi penista-penista agama di Indonesia ini kan banyak gitu. Bukan hanya dari Kristen terhadap Islam, tapi dari agama-agama lain, terutama yang dari Islam ke Kristen itu terlalu banyak gitu. Seperti Yahya Waloni misalnya yang memang sudah sangat keterlaluan hinaannya. Tapi ya sampai sekarang tetap bebas-bebas saja. Lalu beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat videonya Bang Denny Siregar yang bahas juga masalah penistaan agama ini, di mana dia berbicara tentang Paul Zhang dan juga satu lagi siapa itu perempuan yang menghina, yang jadi mualaf lalu menghina agama Hindu, menista agama Hindu, dan juga Denny Siregar juga lalu menyinggung Yahya Waloni. Lalu dia berbicara bahwa Paul Zhang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Terus yang mualaf dari Hindu itu juga yang menista Hindu itu juga ditindaklanjuti. Tapi Yahya Waloni masih aman-aman saja. Terus kira-kira kenapa sampai Yahya Waloni masih aman-aman saja, tidak ditindak, ditangkap oleh polisi? Nah, Bang Denny mengatakan atau membuat satu pernyataan seperti ini. Oke, tadi ada Kristen yang menghina Islam, terus ada Islam yang menghina Hindu. Nah, yang sering kita dengar dan sampai sekarang aman-aman saja adalah Yahya Waloni yang sering menghina Kristen. Kalau Yosef Paul Zhang diburu,
Desak Mardi disuruhin proses hukum, lalu bagaimana nasib Yahya Waloni? Kenapa sih dia aman-aman saja sampai sekarang? Ini karena pasal penistaan agama itu masih masuk dalam delik aduan. Dalam artian harus ada yang mengadu dulu ke polisi, baru aduan itu akan diproses secara hukum. Kalau nggak ada yang ngadu, ya polisi nggak bisa proses. Nah, disinilah kelebihan kalau menghina agama Kristen. Agama Kristen mungkin agama yang paling sering dihina di Indonesia. Bukan hanya dihina, mereka juga bahkan dilarang ibadah di beberapa daerah. Dan karena terlalu seringnya ditekan itulah umat Kristen kemungkinan besar menjadi apatis. Ntar kalau dilaporin kita kena masalah lagi. Begitu pikir mereka. Ya mereka nggak salah sih. Banyak kasus di mana umat Kristen selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Kasus Ahok mungkin jadi salah satu contoh di mana dia divonis karena kasus penistaan agama. Dan ini membekas sekali di hati umat Kristen di Indonesia. Apalagi setiap hari Minggu, pendeta mereka selalu menekankan di dalam khotbahnya, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Sehingga umat Kristen akhirnya lama-lama menjadi orang yang nerimo. Cuma dihina, toh masih bisa cari makan dan nggak mati kalau cuma dihina doang. Itu kira-kira pendapat Bang Denny. Nah, tapi mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada Bang Denny maupun juga semua orang bahwa sebenarnya memang benar bahwa agama Kristen itu adalah agama kasih. Kami tidak diajar untuk benci musuh, Tidak diajar untuk membalas jahat dengan jahat. Tapi juga di sisi lain kita juga itu diajarkan untuk berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi kalau sampai Yahya Waloni dilaporkan, itu tidak berarti tidak mengasihi, tidak berarti membalas jahat dengan jahat, tidak berarti hendak balas dendam kepada musuh. Tapi semata-mata karena spirit keadilan, bahwa ketika begitu banyak orang yang dianggap menista agama Islam diproses dengan begitu cepat, ditangkap masuk penjara, tapi bagaimana orang sebiadab Yahya Waloni ini masih terus saja bebas dan terus memuntahkan semua hinaan-hinaannya kepada Kristen, kalau sampai dia dilapor, itu bukan karena kebencian, bukan karena balas dendam, tapi semata-mata karena rasa keadilan sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kedua, sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Rasa keadilan itu membuat perlu dilaporkan kasusnya penghinaan-penghinaannya Yahya Waloni ini. Nah, tapi kalau tadi Bang Denny mengatakan bahwa mungkin karena orang Kristen dikasih khotbah-khotbah seperti itu dan lain sebagainya, sehingga tidak dilaporkan, karena kasus penistaan agama ini termasuk delik aduan, jadi baru ditindak kalau ada yang mengadu. Dan mungkin karena orang Kristen tidak ada yang mengadu, makanya Yahya bebas terus memuntahkan hinaan-hinaannya pada setiap kesempatan. Tapi sebenarnya tidak begitu. Karena sebenarnya laporan terhadap Yahya ini sudah ada. Sudah pernah diberikan. Saya ada beberapa teman melaporkannya. Di antaranya adalah Pak Darius Sahelangi dan juga Pak Feni Rogahang. Saudara lihat, ini adalah surat laporan, bukti laporan dari Pak Darius Sahelangi. Sedangkan ini adalah bukti laporan dari Pak Feni Rogahang. Nah, lalu dalam laporan itu, saya pun diminta untuk menjadi saksi atau diminta keterangan. Karena pada waktu itu heboh-hebohnya saya menanggapi Yahya Waloni dan mau meladeni perdebatan yang dia sering ajukan sebagai tantangan itu. Setelah saya menelusuri latar belakang Yahya Waloni dan membuktikan kebohongannya, segala macam tipuan yang dia berikan dengan mengaku bahwa dia adalah
pendeta, dia adalah pendiri universitas di Papua sana. Sudah saya pergi sampai ke Papua dan bongkar, bertemu dengan pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin universitas di sana, ya, di UKI Papua, sampai dengan dokumentasi-dokumentasi dari awal. Tidak pernah ada nama orang ini dari awal. Jadi jelas dia penipu dan juga terus membuat provokasi dan penghinaan yang tak terkira. Apa yang diungkapkan oleh Paul Sam itu tidak ada sekuku hitamnya dengan yang Yahya Waloni katakan. Dan karena itulah, dengan semangat menegakkan keadilan, maka dia dilaporkan. Bukan dengan semangat membalas dendam atau membenci musuh, tidak. Dengan semangat rasa keadilan, menegakkan keadilan, itulah dia sudah dilaporkan tahun 2019. Nah, saudara bisa lihat ini adalah surat yang dilaporkan. Ini kasus ini dilaporkan, si Yahya dilaporkan oleh Feni Rogahang. Lalu saya diundang juga untuk menjadi informan atau saksi yang memberikan keterangan terkait dengan laporan Feni Rogahang. Ini surat kepada saya, saudara bisa lihat. Jadi Bang Denny sebenarnya sudah dilaporkan, bukan tidak dilaporkan. Saya juga sudah memenuhi panggilan Bareskrim itu untuk memberikan informasi atau keterangan terkait dengan seluruh penghinaan dari Yahya Waloni ini. Juga pada waktu itu Pak Yosua Teu juga dipanggil dengan tujuan yang sama. Karena itulah ini foto saya dengan Pak Yosua Teu saat kami sama-sama memberikan keterangan terkait Yahya Waloni di Bareskrim. Tapi setelah dilaporkan sampai hari ini apa hasilnya? Tidak ada hasil apa-apa. Kasus tersebut hilang begitu saja dan Yahya masih tetap tampil di medsos, ya. Videonya masih terus beredar yang berisi makian-makian, hinaan-hinaan terhadap kekristenan. Jadi menurut saya ini bukan persoalan dia tidak diadukan, tapi pengaduan sudah ada, laporan sudah ada, tapi persoalannya pada aparat-aparat kepolisian ini. Itu yang membuat saya heran. Ya, terlepas dari saya tidak menganggap Paul Sam sebagai saudara seiman, karena ajarannya ajaran sesat. Tapi bahwa mengapa, ya terlepas dia sesat, tapi kan anggapan umum, dia itu kan Kristen. Mengapa ketika laporan soal Paul Sam masuk dalam waktu seketika, direspon begitu hebat oleh kepolisian, langsung libatkan Interpol, sampai luar negeri juga mau ditangkap. Tapi si Yahya yang keliling-keliling sini sana, kenapa dibiarkan begitu saja? Sampai di mana polisi menindak laporan ini? Sampai di mana urusannya? Itu setiap kali ditelepon, ya kami lagi lengkapi berkas, lengkapi data, lengkapi informasi. Lengkapi sudah lebih dari 2 tahun ini. Kok tidak lengkap-lengkap juga? Ya, nah itu yang memprihatinkan. Jadi ini hanya sekedar pendapat saya dan informasi dari saya bahwa dia memang sudah pernah dilaporkan tapi tidak ada respon dari pihak kepolisian. Jadi izin bertanya Pak Polisi, mengapa laporan terhadap Paul Sam begitu direspon secara cepat, sedangkan laporan untuk Yahya Waloni dibiarkan terkatung-katung bahkan menghilang tiada jejak sampai hari ini? Ada apa Pak Polisi? Halo sahabat Kabar Official, terima kasih sudah mampir di Kabar Sekitar Official. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk pergi ke Kabar Sekitar Official. Kali aja ada video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara subscribe dan juga aktifkan lonceng di channel kami sehingga dapat berkembang dan juga mendapatkan informasi selanjutnya
dari video-video yang kami akan upload di hari-hari yang akan datang. Terima kasih.